Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmanur Hakim, NPM 2018 1210022, di mana saya akan menjelaskan tentang sport center yang saya buat, yaitu Bandung Basketball Arena. Di sini saya melengkapi tugas studio perancangan arsitektur 4 yang menggunakan bangunan bentang lebar. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning and programming Bandung Basketball Arena. Latar belakang yaitu olahraga adalah suatu kegiatan jasmani dan rohani yang mempunyai unsur permainan dan berisi perjuangan melawan diri sendiri, orang lain, dan alam. Di sini juga ada definisi sport center adalah bangunan yang mewadahi berbagai olahraga di dalam ruangan tertutup maupun terbuka. Dalam bahasa Indonesia, gelanggang olahraga yaitu arena atau tempat untuk menampung kegiatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk menyehatkan badan serta pikiran. Tujuan dan fungsi. Tujuan perencanaan sebagai sarana olahraga, memberi wajah baru pada lingkungan sekitar, meningkatkan nilai ekonomi, membangun sport center multifungsi beserta fasilitas penunjangnya. Tujuan fungsional, sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, memberi tempat liburan bagi masyarakat sekitar, sebagai tempat atau gedung serbaguna yang dapat disewakan. Tujuan ekonomi di sini sebagai tempat investasi, sebagai tempat usaha atau fasilitas penunjang. Aspek permasalahan, aspek perancangan, yaitu membuat bangunan sport center yang ditunjukkan pada masyarakat sekitar. Bangunan yang dirancang mampu menarik pengunjung dari sebagai kalangan. Pengolahan ruang luar bangunan yang efektif. Pengolahan bentuk keseluruhan bangunan agar tampak menarik. Dari aspek lingkungan, yaitu bangunan terletak di kawasan tropis basah, pengolahan bukaan pada bangunan agar tidak banyak menggunakan pendingin udara, pengolahan vegetasi agar memuat di sekitar site sejuk, pengolahan pedestrian yang baik, pengolahan pencahayaan alami mengurangi penggunaan lampu berlebih pada siang hari. Aspek bangunan dan struktur, tapak berada di daerah pinggiran kota. Atap bangunan menggunakan atap yang mampu mendukung struktur bentang lebar. Nah, di sini studi literatur, yaitu bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di dalam belahan dunia. Permainan ini menggunakan bola sebagai alat utama untuk menentukan poin. Di Indonesia, permainan bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertimbangkan di tingkat nasional maupun internasional. Di sini ada tribun penonton. Pemisahan tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, di mana pemisahan antara tribun dengan arena dipergunakan pagar transparan dengan tangga minimal 1 meter dan maksimal 1,2 meter. Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi bagian masif minimal 0,40 meter dan tinggi keseluruhan antara 1 meter sampai 1,2 meter. Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimal 1,2 meter. Nah, ini area standar lapangan pada area bola basket. Data tapak pada tugas ini berada di negara Indonesia, kemudian provinsi di Jawa Barat, kotanya di Kota Bandung, dan lokasinya di Jalan Terusan Jakarta. Patokan set perancangan yaitu di sebelah utara ada Stikes Dharma Husada, di sebelah barat ada toko mebel, di sebelah timur ada SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan di sebelah selatan ada Komplek Perumahan Citra. Luas tapak yang ada pada tugas ini yaitu 8.000 meter persegi. Judul proyek yang saya buat yaitu Bandung Basketball Arena. Konteks proyek yaitu sport hall. Luas lahan yaitu kurang lebih 7.000 meter persegi. Lokasi proyek di Jalan Terusan Jakarta, KDB
lokasi tersebut 70%, KLB-nya 2, GSB-nya lebar jalan terusan Jakarta itu 20 meter dibagi 2 sama dengan 10 meter, dan lebar jalan Purwakarta itu 15 meter dibagi 2 yaitu 7,5 meter untuk GSB-nya. Nah, ini luas lahan maksimal. Jadi KDB dikali luas lahan itu 4.900 meter persegi. Luas lantai yang boleh dibangun maksimal yaitu 14.000 meter persegi, dan jumlah lantai bangunan yang dibangun yaitu dari jumlah luas lantai yang boleh dibangun dibagi luas lahan maksimal yaitu 3 lantai. Ini analisis tapak atau analisa tapak. Cahaya matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, cahaya matahari ini tepat di tengah-tengah lokasi yang ada di Jalan Terusan Jakarta. Karena di Indonesia merupakan daerah tropis, maka sinar matahari cukup menyengat dengan suhu rata-ratanya adalah 27,5 derajat Celcius. Saat melakukan survei ke lokasi, panas cukup menyengat dengan suhu 27 derajat Celcius pada jam setengah 10 pagi. Ini lokasi site di jalan arteri yang membuat mudah dijangkau oleh kendaraan yang luas serta banyak angkutan umum yang dilewati site, diantaranya angkutan kota jurusan Antapani Ciroyom. Kemudian arah angin dimanfaatkan sebagai penghawaan alami. Arah angin cenderung lebih terasa berasal dari tenggara timur laut, tetapi bisa berubah setiap saat. Kemudian drainase yang ada di lokasi tersebut tepat di depan tapak, dan juga drainase yang ada di samping tapak. Air kotor dari tapak tidak boleh dibuang langsung ke saluran kota, dan cara mengatasinya mempunyai retensi di area tapak sebagai penampungan sementara proses penyaringan. Nah, ini sumber kebisingan dengan tingkat kebisingan yang tinggi itu didominasi di Jalan Terusan Jakarta, dan kebisingan di Jalan Purwakarta memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah. Kemudian vegetasi yang ada di site atau di lokasi tapak merupakan pohon tinggi serta lebat yang terletak di sekitar set serta di dalam set dan tertata di sepanjang pinggir jalan, di mana vegetasi ini sendiri dapat menjadi potensi akan kenyamanan termal serta buffer untuk panas dan kebisingan. Nah, ini land use-nya, di mana nomor 1 ini area permukiman, dan nomor 2 itu area komersial atau perdagangan, dan area 3 yaitu area pendidikan, kemudian 4 itu area hijau. Nah, di area 4 ini lokasi set yang akan dibuat sport hall. Aksesibilitas. Nah, ini jalur angkutan kota yang bisa dilalui untuk menuju ke lokasi site yang ada di Jalan Terusan Jakarta, yaitu angkutan kota Antapani Ciroyom, Cicadas Cibiru, Elang Cicadas, dan sekarang adanya bus Trans Metro Bandung yang ke jalur Antapani lebih panjang. Nah, ini struktur organisasi yang ada pada sport hall, di mana adanya direktur dan staf-staf yang lainnya. Nah, ini flow activity dari mulai penonton, penyewa, pemain, ofisial, dan pengelola. Ini yang saya buat. Nah, yang berwarna krem ini area service, yang merah area private, dan yang hijau itu area public. Nah, ini flow aktivitas masing-masing, yaitu ada flow aktivitas ofisial, pemain, penonton,
penyewa, dan juga pengelola. Ini kebutuhan ruang yaitu arena bertanding, tribun penonton, dressing room, ruang konferensi pers, ruang loket, ruang staff, ruang rapat, ruang pers, merch store, kafetaria, toilet, musola, lobi, ruang medis, gudang, dan ruang wasit. Ini jumlah total asumsinya yaitu 3015 meter persegi. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep arsitektural pada Bandung Basketball Arena. Tema yang saya akan buat untuk Bandung Basketball Arena yaitu biomimikri. Organisme dan mimikri yang berarti meniru, menyesuaikan dengan alam. Biomimikri ini dapat menciptakan sebuah penyesuaian terhadap alam dan area sekitar, bagaimana alam bisa mengajarkan kita mengatasi sebuah masalah arsitektural yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Konsep bangunan Bandung Basketball Arena adalah arsitektur metafora. Saya mengambil dari suatu analogi benda yaitu bola basket. Konsep metafora sama dengan analogi tetapi lebih abstrak. Nah, konsep bangunan Bandung Basketball Arena ini adalah arsitektur metafora atau kiasan, pada dasarnya mirip dengan konsep analogi dalam arsitektur yaitu menghubungkan di antara benda-benda, tetapi hubungan ini lebih bersifat abstrak ketimbang nyata yang biasanya terdapat dalam metode analogi bentuk. Nah, ini konsep struktur yang saya buat yaitu adalah space frame. Jadi space frame ini suatu sistem konstruksi rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antara batang-batang tersebut disambungkan menggunakan bola baja atau ball joint. Sistem sambungan space frame akan membentuk segitiga dengan join-join bola baja. Struktur rangka space frame ini mudah dipasang, dibentuk, dan dibongkar kembali sehingga pemasangan struktur ini lebih cepat. Ini kelebihan dan kekurangan dari penggunaan struktur space frame. Dan kelebihan di sini saya menyerahkan salah satunya yaitu umur relatif panjang 50-100 tahun. Kemudian kekurangannya tenaga ahli yang masih terbatas. Material yang umum digunakan untuk sistem struktur space frame adalah baja. Kemudian konsep struktur yang saya buat yaitu pondasi bore pile, di mana pondasi bore pile dibuat dengan cara membuat lubang yang dibor dengan alat bore pile mini crane setelah mencapai kedalaman yang dibutuhkan atau kedalaman tanah keras. Di sini kelebihan dan kekurangan pondasi bore pile, di mana saya menggunakan pondasi bore pile ini sangat tepat untuk bangunan bentang lebar. Nah, ini konsep utilitas dari Bandung Basketball Arena yaitu sistem air bersih dan sistem air kotor, di mana awalnya tuh dari meteran atau dari PDAM, dari PDAM nanti akan mengalir menuju stop keran atau meteran, lalu nanti akan masuk ke sand filter, lalu nanti akan ditampung di reservoir bawah. Kemudian sistem air kotor, skema pembuangan air kotor menuju penampungan toilet air kotor menuju bak kontrol terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam septic tank hingga terjadi endapan lumpur. Endapan lumpur tersebut akan turun ke bawah, sedangkan air yang naik akan masuk ke upflow filter untuk disaring. Kemudian ke bak kontrol, setelah itu air bisa didistribusikan ke rel kota. Di setiap pipa pembuangan air kotor dipasang pipa pelepas ke atas untuk melepas gas udara air kotor. Nah, di sini sistem grey water, di mana sistem zero grey water untuk penangkal lemak berasal dari setiap wastafel atau sink. Untuk buangan selanjutnya, grey water masuk ke saluran. Setiap belokan saluran harus ada bak kontrol saluran untuk menuju ke bawah dari lantai atas ke lantai bawah melalui shaft. Kemudian sistem air hujan, di mana pada utilitas air hujan ini pada bangunan di setiap samping atap miring dan datar terdapat talang yang menyalurkan air hujan menuju lantai dasar dan akan ke drainase yang langsung berhubungan dengan sumur resapan. Nah, ini sistem elektrikal dan sistem penangkal petir, di mana sistem elektrikal cara kerja listrik yaitu aliran listrik akan masuk ke LVMDP yaitu sebagai pusat pengatur utama listrik di gedung, lalu dialirkan ke setiap SDP per lantai. Dan sistem penangkal petir yaitu penangkal petir adalah penangkal petir yang sederhana karena menggunakan jalur kabel tunggal yang mengalirkan aliran listrik dari ujung penangkal petir menuju grounding.
Komponen sistem penangkal petir itu alat penerima logam tembaga, kawat penyalur dari tembaga, pertahanan kawat penyalur sampai pada bagian tanah basah, sistem perlindungan dengan bentuk sudut 45 derajat. Nah, di sini ada preliminary design. Ini block plan yang saya buat. Kemudian side plan, di mana jalur sirkulasi yang udah saya tandai ini sudah jelas dari mulai masuk, kemudian keluar. Ini keluar area mobil. Kemudian ini area parkir untuk motor dan keluarnya langsung ke Jalan Purwakarta. Nah, ini parkir bus untuk para pemain. Di sini juga saya menyediakan drop off untuk pemain dan juga menyediakan drop off untuk pengunjung. Dan ini fasilitas parkiran yang saya buat. Kemudian ada ambulan karena dekat dengan ruang medis. Nah, ini denah lantai 1 di mana terdapat locker room, ruang medis, gudang, kemudian toilet dan juga musola. Dan di setiap pinggirnya itu ada tenan dan loket. Nah, ini lantai 2 terdapat tribun dari arah timur kemudian barat. Ada juga toilet dan juga musola, di mana toilet dan musola ini dibagi dua antara pria dengan wanita. Nah, ini denah tribun. Kemudian potongan yang saya buat. Nah, ini terlihat struktur space frame-nya. Di sela-sela ini saya akan menempatkan lampu strip light, di mana nanti ketika malam dia akan menyala otomatis. Nah, ini bentuk tampaknya. Kemudian ini potongan prinsip yang saya buat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.